Asy-syari'atu ya ju'ilat laka hatta tatlubuha minhu bihi ta'ala lak wal haqiqatu lahu hatta tatlubaha fihi lahu azza wa jalla haitsu la hina wa la aina fasyari'atu hududun wa jihadun wal haqiqatu la hadda wa la jihad. Syariat itu dijadikan untuk kamu sehingga kamu mencarinya daripada Allah dan mencarinya dengan Allah, dengan kekuatan Allah, dengan taufik Allah, dengan wal haqiqah, adapun hakikat itu lahu, untuk Allah. Hatta tatlubaha bihi, sehingga kamu mencarinya hakikat tersebut dengan Allah dan untuk Allah. Haitsu la hina wala aina, yang mana dia tiada bermasa dan tiada bertempat. Fasyari'atu hududun, syariat adalah had-had. Salat 5 waktu, menghadap kiblat, ruku sujud, kemudian pergi haji, bulan Ramadan ke Mekah, ke Ka'bah, bulan Ramadan puasa 30 hari, nggak boleh diganti bulan yang lain. Jihad ke kiblat, ke Mekah. Tapi kalau hakikat la hina wala aina, kalau yang di Mekah juga nggak kenal Allah, nggak kenal Allah. Tapi kalau syariat, kita melihat bahwa yang di Mekah dekat Ka'bah, tiap-tiap tahun pergi haji, tawaf tiap-tiap hari. Tapi hakikat, apakah dia bersama Allah? Wal haqiqatu la hadda wa la jihad. Sedangkan hakikat tiada batasan dan tiada tempat arah. Tidak ada arah. Maka syariat itu Allah jadikan untuk kita. Bukannya kita, saya sudah sholat, alhamdulillah, saya sudah sholat Allah ya. Belum kok sudah sholat, bilang-bilang Allah. Sedangkan sholat itu sendiri adalah untuk kita, faedahnya untuk kita. Puasa, sehat, rohani dan jasmani. Puasa yang tadinya sedih jadi hilang, sedihnya gembira. Itu juga sholat jadi tenang. Pergi haji, orang jadi bangga dengan pergi haji. Ya kan untuk kita faedahnya, bukan untuk Allah. Macam kita suruh pekerja, kita buat senarai pekerjaan, jadwal pekerjaan itu untuk mereka, bukan untuk kita, untuk agar dia disiplin, agar dia bijak, agar dia dan lain sebagainya. Jadi sama sekali syariat itu tidak ada keuntungannya bagi Allah sama sekali. Kalau kita mungkin buat peraturan, buat syarikat, keuntungannya banyak pada kita, tapi bagi Allah tak ada. Kalaupun kita tak melakukan syariat, kebesaran Allah tidak akan kurang. Kalaupun kita sangat rajin melakukan syariat, kebesaran Allah tidak akan bertambah. Mungkin kalau anak-anak buah kita bekerja dengan baik, kita akan cepat kaya syariat kita. Kalau tidak bekerja dengan baik akan rugi. Tapi bagi Allah, hubungan kita kepada Allah dengan syariat ini bukan yang maslahat, bukan yang untung rugi, malah yang untung kita terus. Selalu kita yang untung. Tetapi kita mencari syariat itu harus dari Allah. Jangan bikin syariat sendiri. Hatta tatlubaha minhu. Tapi mencari syariatnya itu dari Allah. Harus syariat Allah, bukan syariat yang lain.
aturan negara juga harus syariat Allah, bukan Pancasila. Dan kita melakukannya bihi, dengan Allah, bukan dengan yang lain, bukan dengan tujuan-tujuan tertentu. Kita melakukan kebaikan, ibadah syariah untuk tujuan tertentu. Laka, keuntungannya untuk kamu, pahala di dunia dan di akhirat, kesehatan emosional, kesehatan intelektual, kesehatan spiritual, juga untuk kita. Jadi sama sekali syariat itu memang baju fitrah yang sesuai. Adapun hakikat baru untuk Allah. Yang Allah minta adalah hakikat. Tetapi mencari hakikat itu sendiri dengan Allah, bukan dengan kita. Dan itu baru hakikat itu untuk Allah. Umpama orang tua, anaknya dilahirkan, setelah itu merah-merah kecil-kecil, dirawat, dididik, diurus, dijaga sampai besar, disekolahkan, dikasih makan. Seorang ibu lihat anaknya bersih, rapi, tidak cacat, tidak luka, tidak sakit, tidak disakiti orang lain, wah senang sudah. Besar, disekolahkan, bijak, jadi seorang ulama besar. Kemudian dia bekerja kaya, orang tua senang tengoknya. Tetapi kalau anak itu misalnya tidak hormat kepada orang tua, ini hakikat baru. Enggak minta orang tua itu balasan dari anak banyak. Kita memang tidak akan cukup untuk membalas jasa orang tua. Kalau anak punya uang, kemudian bagi uang kepada orang tua dengan tidak adab, mungkin biar juta-juta, orang tua lebih baik menolak. Misalnya bagi uang sama orang tua ini, Pak, uang. Wah, meskipun orang tua itu nggak makan, lebih baik uang itu dikembalikan. Kalau orang tua tidak mau apa yang sudah dia berikan, bagaimana Allah mau dengan sholat kita tanpa adab kepada Allah? Mau dengan segala apa yang kita miliki, ilmu, pandaian, kepintaran, sedangkan itu semua dari Allah, tapi tidak beradab kepada Allah. Nah itu hakikat. Tasawuf ini adab, dan adab itu hakikat. Dan hakikat itulah yang diminta oleh Allah. Seorang sudah jadi menteri besar, jadi orang kaya raya, seorang ibu nggak mau, nggak tentram kepada anak itu sebelum anak itu menunjukkan adab. Ada seorang ibu punya anak profesor, doktor, menteri, dan miliarder di Indonesia. Saya menyaksikan sendiri. Seorang ibu hanya minta dipijit kakinya saja. Saya mau pamit Bu, mau pergi karena ada jemputan, saya tak dapat duduk lama di rumah. Tak dapat duduk lama di rumah. Ibunya dibagi uang, dan dia merasa ada satu hari perayaan di rumah dia, mestinya anaknya hadir, tapi anaknya tak hadir karena dia orang penting. Dia ganti dengan uang. Saya dapat kumpul-kumpul keluarga lama saya pernah, dia bagi uang, tapi ibunya tidak tertarik dengan uang itu.
sudah rapi anak itu pakai pot, pakai apa namanya? Lalu kata ibunya, sebentar nak, tolong pijit kaki ibu. Masa menteri orang besar suruh pijit kaki sama ibunya yang tua, dipijit. Sudah dipijit sambil ditanya oleh ibu, terlambat tidak kau nak? Kau terlambat, apa terbangun? Tak payah dulu, tak payah. Begitu dia ngomong, tak payah dulu, tak apa-apa, terlambat, gampang, masih sejat ini. Langsung, sudah. Seorang ibu memuji anaknya kan. Sudah cukup. Sudah kamu pergi saja. Insyaallah ibu doakan. Itu aja yang ibu minta, itu sedikit saja ada. Dan ingat kepada orang tua. Makanya ada ya, Rasulullah bersabda bahwasanya Allah lebih gembira dengan orang yang kembali bertaubat daripada kegembiraan seseorang yang barangnya hilang kembali. Ada kisah seorang yang tidur kan, sedang bepergian, dia seorang pedagang, kemudian di ontanya tuh banyak, di kudanya banyak barang-barang dia yang mahal-mahal. Setelah itu ketiduran, setelah tertidur, setelah dia jaga, kemudian hilang. Wah, dia panik, dia pergi cari tak dapat. Akhirnya dia putus asa dan kembali balik ke tempat awal. Dia tidur lagi. Setelah tidur dia jaga, terus barang itu sudah ada gembira. Saking gembiranya dia salah ucap. Anta abdi wa ana rabbuka. Sering dengar kisah itu kan, hadis Rasulullah SAW. Saking gembiranya dia lupa, engkau memang hambaku, aku Tuhanmu. Seorang memang sudah mencapai tingkat tinggi, dia yang dicari Allah, bukan. Sebetulnya masalah rasa zauq, memang yang dicipta itulah tujuan. Ciptaan itulah tujuan Allah mencipta. Tapi karena tidak merasa, rasanya dia dibuang. Coba orang kalau dekat kepada orang tua, rasanya orang tua itu perlu dengan dia. Padahal dekat enggak dekat memang orang tua perlu anak. Apabila jauh rindu. Semuanya adalah jauh. Semuanya adalah kehidupan rohani, bukan kehidupan fisik. Fisik cuma sangkar, cuma bungkus. Maka itu sebabnya hakikat itulah yang milik Allah. Tetapi kita mencari hakikatnya juga dengan Allah. Ketika sahabat dan para Rasulullah ditanya, Sayyidina Abu Bakar hatta ditanya semua. Ketika ditanya dengan apa engkau mengenal Allah, dengan Allah. Awat Rabbi bi Rabbi. Aku melihat Allah dengan Allah. Ya, sebetulnya seorang kekasih, ya yang selalu kita katakan, bahwasanya orang memperlakukan orang yang dicintai dengan kekasihnya, dengan cintanya. Kekasih menatap kekasihnya dengan mata kekasihnya, bukan mata dia. Kalau mata dia, mata keakuan, mata egois. Mesti dengan mata kekasih. Memegang pun dengan tangan kekasihnya. Kalau sudah tidak dengan tangan kekasihnya, maka tangan dia. Tangan dia adalah tangan yang orang lain, yang tidak merasakan rasa orang lain lagi. Nah, maka jika orang sudah dengan hakikat, maka dia merasakan bahwa segala sesuatu dengan Allah. Dan hakikat itu cinta, hakikat itu fana. Itu sebabnya kalau sudah hakikat, tidak ada yang tidak Allah. Sehingga mereka mengatakan,
Jika aku sedetik pun lupa kepada Allah, maka rasa aku keluar dari agama ini. Mereka mengatakan begitu, jika aku sedetik saja lupa kepada Allah, maka rasanya aku keluar dari agama ini. Kalau kita memang sholat aja nggak nyambung ke Allah, rasanya mah berada di dalam agama nggak keluar-keluar. Itu kita tahu. Coba orang yang sangat cinta punya salah sedikit saja, bimbang. Tapi kalau orang yang tak cinta, salah pun nggak diakuinya. Jadi hubungan kepada Allah adalah hubungan cinta. Itulah hakikat, dan itulah yang diingini oleh Allah dari penciptaan makhluk ini, manusia ini, agar manusia itu mengenal, agar manusia itu mengenal Allah dan mengakui Allah. Maka dikatakan al-haqiqatu lahu hatta tatlubuha bihi lahu azza wa jalla. Kemudian al-qaimu bisyari'ati faqat tafaddala alaihi bil mujahadah. Orang yang melaksanakan syariat semata-mata akan dimuliakan dengan mujahadah. Artinya tafaddala alaihi bil mujahadah. Orang yang melakukan dengan syariat saja tafaddala alaihi, dia melakukannya dengan mujahadah. Artinya kalau orang melihat bahwa hidup ini syariat, dia tanpa hakikat, maka letih. Mujahadah itu maka letih. Wal qaim bil haqiqati tafaddala alaihi bil minnah. Tetapi kalau yang melaksanakannya dengan hakikat, maka dia mempersembahkannya adalah dengan minnah, pemberian. Orang memandang agama ini hanya lahiriah saja, maka selamanya akan letih. Tetapi jika memandang bahwasanya agama ini adalah kesertaan rohani dan cinta, maka rasanya tidak letih, seperti satu benda pemberian. Kita cari uang dengan kerja keras. Lebih mau mana, lebih senang mana mencari uang dengan diberi orang. Jadi diberi orang tanpa kerja keras. Kita mau bina sesuatu dibagi orang, bina. Kita mau pergi dibagi orang, pergi. Kita mau memiliki sesuatu langsung ada. Dibanding dengan mau makan cari uang dulu baru makan. Artinya pekerjaan yang dilakukannya letih. Hidup ini, ibadah ini kalau dengan dilakukan dengan cinta dan dengan hakikat, rasanya punya kekuatan untuk melakukannya dengan mudah. Seolah-olah dia tidak berupaya, tidak, semuanya dibagi oleh Allah. Mulai sebetulnya memang betul bahwa kitanya saja diciptakan, kemudian syariatnya dari Allah, dan semua gerak adalah gerak Allah. Tetapi laut ini yang dominasi eksistensi kita lebih besar, tidak meninggalkan kita, itu yang membuat dia tidak mendapat kekuatan lebih dari Allah. Tidak merasa, rasanya dia sendiri. Makanya dengan mujahadah. Itu sebabnya Abu Madyan Al-Ghaus berpesan kepada Sayyidina Ibnu Mashish, man dallaka ala dunya faqad ghasyak, man dallaka ala al-amal faqad at'aba, man dallaka ala Allah faqad araha atau nasaha. Orang yang mengajarkan dunia menipu. Orang yang menunjukkan amal meletihkanmu. Orang yang menunjukkan Allah
merehatkanmu, meringankanmu. Ini yang dikatakan al-qa'im bi syari'ati faqat tafaddala alaihi bil mujahadah. Dia mendapatkannya dengan mujahadah. Tetapi orang yang qa'im bil haqiqah, orang yang melakukan syariat ini dengan hakikat, adalah dengan kesertaan hakikat, maka dia melakukannya dengan minnah. Dia tidak merasa dia berbuat la haula wala quwata illa billah. Selalu ada kekuatan Allah yang kekuatan apa? Kekuatan cinta. Coba ada orang malas menjumpai kekasihnya, tidak ada. Malas sangat nih kekasihku ini, selalu minta berjumpa, nggak ada. Begitu ditelepon suruh berjumpa, nah ini namanya minna. Dia sendiri tak tahu, sudah telepon masih begini karena pemberian. Tapi kalau tidak ada hubungan cinta, kau lah datang ke sini, malas. Padahal dia yang mau untung, tapi kau lah datang ke sini, karena tidak ada hubungan. Itu namanya dia kalau pergi pun dengan mujahadah. Tetapi kalau dengan minnah, sehat. Dan hidup ini bukan hanya ibadah hidup. Maka itu sebabnya salah satu definisi kata tasawuf daripada sufatul khofa, daripada bulu bulu roma atau bulu kambing yang bulu lah, yang halus sekali, yang kalau ditiup angin dia terbang kemana angin pergi dia terbang. Sehingga diumpamakan orang-orang sufi itu seperti itu, kemanapun takdir Allah ya sudah, nggak pernah dia kukuh dengan takdir Allah, saya tak mau. Hidup ini apa yang tak mau, semuanya Allah yang mau aja udah. Orang dengan kekasihnya pergi kemana pun mau aja. Dikira bukan dari Allah, maka ada yang dia taknat dalam hidup ini. Itu sebabnya pada awalnya dalam tasawuf adalah murid. Murid itu muridullah, murid dari kata iradah, jadi tajridul iradah. Imam Syazili mengatakan uridu alla urid, aku ingin untuk tidak berkeinginan. Kalau Imam Abdul Qadir mengatakan uridu muradah, aku ingin keinginan Allah. Sama saja. Uridu alla urid, aku yani keinginanku untuk tidak punya keinginan. Itu keinginanku. Agar tidak ada dua keinginan. Karena di Al-Quran dikatakan wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Tidaklah yang